Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Mariani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D3 Akuntansi Universitas Mataram dengan NIM A0J021133. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia rahmat serta nikmatnya, yang salah satunya adalah nikmat sehat. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain ad-dinul Islam. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan 5 materi. Yang pertama, kenapa kita harus bertuhan? Di sini saya akan memberikan contoh kenapa kita harus bertuhan. Suatu ketika, Imam Hanafi sedang berjalan di tepi pantai. Tiba-tiba datang seorang mulhid, di mana mulhid artinya ateis atau tidak percaya kepada Tuhan. Hanafi, saya tidak percaya kepada Tuhan, kata seorang mulhid. Kata Imam Hanafi, coba engkau lihat kapal itu, membawa makanan, hewan, kendaraan, pergi dari tepi pantai lalu pergi ke pulau. Kemudian saat petang hari sebelum tenggelam matahari, sebelum malam, kapal itu pulang. Kapal itu tahu di mana tempat dia berlayar, di mana pulau tujuannya, di mana menambatkan saung tali. Mungkinkah masuk akal ada kapal yang pergi dan pulang tanpa ada nahkodanya? Tidak mungkin. Mungkinkah kapal bisa terbang berlayar di tepi pantai di tengah lautan tanpa ada yang memimpinnya? Tak mungkin. Kalau kapal yang sekecil itu saja mesti ada yang menahkodainya, ada pemimpinnya, ada penunjuk jalannya, apalagi alam semesta yang begitu indah. Maka alam ini pasti ada nahkodanya, mesti ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya afala ta'qilun, kenapa tak pakai akal? Afala tatafakkarun, kenapa tidak pernah berpikir? Afala tatazakkarun, kenapa tidak pernah menggunakan peringatan-peringatan? Saharihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda kuasa kami di atas muka bumi. Wa fil anfusikum, bahkan ada tanda-tanda kuasa Allah dalam diri manusia. Hatta yatabayyana lahum annahu haq, sampai jelas bagi manusia bahwa Allah itu hak atau benar ada. Lalu datanglah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW setelah kita menemukan keberadaan Allah dengan akal kita. Lalu kemudian dijelaskan secara detail mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Dari wahyu. Siapa yang membawa wahyu? Jibril. Siapa yang memerintah Jibril? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Muhammad SAW tidak berbicara mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allama budu syadidul quwa, yang membawa, yang mengajarkannya adalah Dia yang sangat kuat. Siapa dia? Jibril alaihissalam. Mudah-mudahan kita tidak menjadi na'udzubillah, summa na'udzubillah ateis atau mulhid. Amin ya robbal alamin. Baiklah, materi kedua yaitu hubungan spiritual dan bertuhan.
di mana dapat kita ketahui spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Roh manusia menurut Islam adalah suci, karena ia adalah karunia ilahi yang dipancarkan dari zat Tuhan. Roh bersemayam di dalam hati, sehingga dari hati terpancar kecerdasan, keinginan, kemampuan, dan perasaan. Ketika hati ditempati roh, maka hati menjadi bersinar dan memancarkan cahaya kebaikan Tuhan. Hati yang terpancar oleh kebaikan Tuhan disebut dengan nurani atau hati yang terpercayai. Materi ketiga yaitu pentingnya spiritual dalam kehidupan. Pada dasarnya, hati manusia itu bersifat universal. Dalam catatan, manusia itu telah mencapai titik fitrah dan terbebas dari segala paradigma dan belenggu. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran, dan semua itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ketika manusia mengaku bahwa Allah Tuhannya, suara hati itu masih terus berjalan dan masih bisa dirasakan hingga saat ini, kecuali hati yang tertutup. Sudah merupakan fitrah manusia untuk memiliki rasa ketuhanan dan memiliki kebaikan hati nurani. Namun hal itu tidak terjadi kepada orang yang hatinya telah tertutup. Walaupun demikian, ia pun masih bisa merasakan hal ini, namun dengan kadar yang rendah. Tuhan berada dalam hati orang-orang suci. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Melalui penyucian hati, potensi roh akan semakin menguat dan mengalahkan semua dorongan materialistis yang berlebihan. Dalam istilah agama disebut dengan hawa nafsu. Ketika telah suci, maka jiwa manusia akan menerima pancaran rahmat Tuhan, sehingga dirinya terpancar energi positif yang kemudian memengaruhi penilaian dan sikapnya. Ada beberapa alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas yang memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kedua, untuk menjaga integritas dari diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang kuat akan Tuhan. Yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Yang kelima, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Nah, yang terakhir, sarana untuk melatih kepekaan diri di dalam menggali kenyataan hidup.
Materi keempat yaitu kelebihan orang yang memiliki kesadaran spiritual. Secara umum, kecerdasan spiritual adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memenuhi makna setiap kejadian yang ada di lingkungannya. Dengan pemahaman tersebut, orang itu bisa memiliki fleksibilitas saat dihadapkan pada berbagai permasalahan. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri orang yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi? Yang pertama, memiliki fleksibel tinggi. Orang yang memiliki fleksibilitas yang tinggi itu sifatnya seperti air. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan tempat di mana mereka berada. Sikap hidupnya yang luas dan mudah beradaptasi dengan berbagai keadaan membuatnya mampu menghadapi berbagai permasalahan dan berbagai jenis orang. Yang kedua, berani menghadapi kesulitan. Banyak orang yang hanya ingin hidup dengan mudah. Padahal ujian berupa masalah dan penderitaan adalah sarana yang dapat meningkatkan kesadaran diri seseorang. Ini jugalah yang kemudian membentuk seseorang untuk memiliki kecerdasan spiritual yang baik. Yang ketiga, mampu berpikir secara holistik. Berpikir secara holistik merupakan kemampuan seseorang memikirkan sesuatu secara menyeluruh, sistematis, dan tidak mengkontak-kontakkan sesuatu. Kemampuan ini akan membawa seseorang mampu menerima perbedaan serta terbuka dengan berbagai saran dari pihak lain. Orang dengan kecerdasan spiritual yang baik akan memahami bahwa semua yang ada di alam ini merupakan satu kesatuan dan setiap elemennya merupakan satu bagian yang saling terikat. Materi terakhir yaitu bagaimana membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan lain. Keimanan kepada Allah harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain. Seperti iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan di masyarakat. Tidak jarang kita jumpai cara-cara beribadah seseorang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, padahal orang tersebut mengaku beragama Islam. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.